Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan membawakan materi tentang cara pembayaran luar negeri. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, pembayaran muka. Yang kedua, pembayaran di belakang. Yang ketiga, pembayaran modal konsinyasi. Yang keempat, pembayaran dengan wesel dan promes. Yang kelima, pembayaran dengan kredit berdokumen. Pembahasan yang pertama tentang pembayaran di muka. Pembayaran di muka atau expense payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Mata uang yang digunakan dalam pembayaran bergantung pada kesepakatan, bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun mata uang negara importir. Pembayaran di muka ini dapat dilakukan melalui bank devisa atau juga secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui bank. Adapun cara pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, payment, order, cek, wesel, dan lain-lain. Selanjutnya, pembayaran di belakang atau pembayaran open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Sistem pembayaran yang dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir. Ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima importir, serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran. Pembayaran di belakang sangat disenangi oleh importir karena yang menanggung resiko pengirim adalah eksportir. Bisa dikatakan bahwa pembayaran kemudian merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang sudah sampai dan diterima oleh importir. Pembayaran kemudian atau open account juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu biayanya relatif murah. Yang kedua, proses dokumennya pun relatif singkat. Yang ketiga, importir hanya akan melakukan pembayaran jika barang sudah tiba. Keempat, importir terhindar dari resiko politis dan komersial. Nah, resiko dan kelemahannya yaitu eksportir menanggung resiko LOI atau Loan of Interest. Yang kedua, eksportir telah melepaskan hak kepemilikan barang kepada importir tanpa adanya jumlah pembayaran yang pasti. Yang ketiga, resiko politis dan komersial. Proses konsinyasi, yakni pembayaran diselesaikan setelah pembeli menerima barang. Perbedaannya terletak pada titik pembayarannya. Dengan konsinyasi, pembeli berkewajiban memenuhi pembayaran setelah menjual barang tersebut kepada konsumen akhir. Produsen akan menitipkan barang dagangannya dan mendapatkan bayarannya sesuai dengan banyaknya barang yang laku terjual dengan konsinyasi. Namun, dalam perdagangan internasional, konsinyasi juga dipilih menjadi alat pembayaran internasional. Dalam penerapannya, di perdagangan internasional, konsinyasi berupa barang ekspor yang dititipkan kepada importir dalam negeri dan akan memberikan barang atau uang sesuai dengan barang-barang ekspor yang laku terjual. Dalam konsinyasi, eksportir tetap mempunyai hak atas barang-barang dagangan yang dititipkannya. Cara pembayaran internasional ini didasari perjanjian bahwa penjual adalah pemilik barang tersebut hingga akhirnya dijual pembeli. Sebagai gantinya, pembeli bertanggung jawab atas pengelolaan dan penjualan barang kepada konsumen akhir. Konsinyasi biasanya direkomendasikan jika pembeli dan penjual sudah memiliki hubungan saling percaya atau pembeli memiliki reputasi baik. Kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan konsinyasi? Kekurangan untuk pembeli ialah harus mengelola barang milik penjual. Sedangkan kekurangan untuk penjual ialah ada jaminan pembayaran hingga barang telah terjual ke konsumen dan akses ke pengelolaan barang-barang. Sedangkan kelebihan untuk pembeli
ialah pembayaran dilakukan hanya setelah barang sudah terjual ke konsumen dan lebih cepat menerima barang daripada penjual. Sedangkan kepada penjual ialah biaya pengelolaan barang lebih rendah dan lebih kompetitif. Selanjutnya, pembayaran dengan wesel dan promise. Wesel atau surat utang bank, bill of exchange, merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank atau promising note untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importer harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menukarkan jumlah uang kepada bank yang ditujukan eksportir yang mengeluarkan wesel. Secara sistematis, pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli atau importir dan penjual eksportir merupakan kesepakatan kontrak jual beli atas sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. Yang kedua, barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkat tertentu yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank di negara eksportir yang dipercayai untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Keempat, remitting bank melakukan collection order atau penagihan dengan menyatakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collection bank di negara importir yang akan melakukan pembayaran barang. Kelima, collection bank menyerahkan dokumen-dokumen surat wesel dagang kepada importir. Keenam, importir menerima dokumen-dokumen atau menyetujui serta melakukan pembayaran. Ketujuh, collection bank melakukan ekspektasi atau pembayaran kepada remitting bank. Terakhir, remitting bank melakukan ekspektasi atau pembayaran kepada eksportir. Selanjutnya, surat sanggup promissory note export promise and order adalah surat akta yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Menurut pasal 174 KUH HD, suatu akta atau surat dapat disebut sebagai berikut. Pertama, klausul kepada pengganti atau order atau istilah surat sanggup atau promise kepada pengganti yang harus ditulis dalam naskah surat tersebut. Kedua, kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penempatan hari bayar. Yang keempat, penetapan tempat bayar. Yang kelima, nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan. Keenam, tanggal dan tempat surat anggap itu ditandatangani. Ketujuh, tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu. Apabila persyaratan yang ditentukan pasal 174 KUHD tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup kecuali yang pertama, bila hari bayar tidak ditentukan, dianggap bahwa surat sanggup itu akan dibayar pada waktu yang diunjukkan. Yang kedua, bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatangan surat sanggup itu dianggap sebagai tempat pembayaran juga menjadi domisili surat sanggup itu. Selanjutnya, ada pembayaran dengan kredit berdokumen. Letter of credit atau surat kredit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Bagi eksportir, letter of credit menjadi metode pembayaran yang aman dalam perdagangan internasional karena berada dalam otorisasi pihak perbankan. Pembayaran akan cair ketika pihak importir dan eksportir mencapai kesepakatan. Jadi, metode pembayaran ini membantu pihak eksportir menghindari resiko yang perlu ditanggung ketika melakukan transaksi lintas negara. Pengertian lainnya, surat kredit merupakan mekanisme pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional
untuk memberikan jaminan ekonomi dari bank yang layak dikreditkan kepada pihak pengirim barang atau eksportir. Surat kredit digunakan secara luas dalam pembiayaan perdagangan internasional ketika reliabilitas pihak-pihak yang melakukan kontrak belum siap sepenuhnya. Nah, efek ekonominya, metode ini memperkenalkan bank sebagai penjamin emisi yang menanggung resiko pihak pembeli atau importir yang membayar pada penjual atau eksportir. Lalu, fungsi utamanya apa sih? Fungsi utama dari letter of credit adalah untuk memudahkan pembayaran pada perdagangan internasional, baik untuk pihak importir maupun untuk pihak eksportir. Karena metode ini, dana pembayaran akan ditangguhkan oleh bank, sehingga pihak eksportir tidak perlu menunggu pembayaran terkumpul, dan pihak importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima barangnya. Selain itu, fasilitas kredit yang dijaminkan perbankan dapat membantu pihak importir untuk menentukan waktu pembayarannya. Nah, dalam melakukan pembayaran menggunakan metode surat kredit, ada beberapa yang terlibat diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada pemohon atau applicant, ada bank penerbit atau issuing bank. 3, ada penerima atau beneficiary. Keempat, ada bank penerus atau advising bank. Yang kelima, ada bank yang ditunjuk atau nominated bank. Yang keenam, ada bank penegosiasi atau negotiating bank. Yang ketujuh, ada bank pengkonfirmasi atau confirming bank. Lalu, untuk melakukan pembayaran kredit ini, umumnya pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen tertentu. Apa saja sih dokumennya? Ada bill of lading, ada commercial invoice atau faktur perdagangan, lalu ada packing list, ada weight note, ada measurement list, ada insurance certificate, ada consular invoice, ada brochure atau leaflet, ada surveyor report, ada manufacturer's certificate, ada certificate of origin, ada processing license, dan ada instruction manual. Lalu, apa saja sih jenis-jenis letter of credit? Ada beberapa letter of credit yang perlu diketahui pelaku perdagangan internasional. Yang pertama, ada revocable letter of credit. Ini adalah jenis letter of credit yang dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka tanpa adanya pemberitahuan pada pihak penerima pembayaran. Pembatalan atau perubahan ini terjadi karena ada alasan tertentu yang dapat berasal dari pihak importir maupun dari pihak eksportir. Karena itu, jenis letter of credit ini harus dicek setiap hari ya. Lalu ada irrevocable letter of credit. Kebalikan dari jenis surat sebelumnya, surat kredit jenis irrevocable ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak selama masa kontrak masih valid. Jika ada pihak yang membatalkan secara sepihak, baik itu pihak importir, pihak eksportir, maupun pihak bank, dapat terkena sanksi. Lalu ada irrevocable and confirmed letter of credit. Jenis letter of credit ini dianggap paling aman dari sudut pandang penerima, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik oleh letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank jika segala syarat sudah dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Selanjutnya ada clean letter of credit. Dalam letter of credit ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Lalu ada documentary letter of credit. Kebalikan dari clean letter of credit,
penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dokumen-dokumen lain seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat letter of credit. Lalu ada back-to-back letter of credit. Jenis letter of credit ini penerima barang bukanlah pembeli yang sebenarnya, melainkan perantara. Jadi, perantara ini akan menyalurkan barang yang ia terima kepada pembeli aslinya. Maka pihak perantara ini meminta bantuan kepada pihak bank agar penjual dan pembeli barang yang sebenarnya memiliki akses letter of credit dan menjamin letter of credit yang diterima dari luar negeri. Selanjutnya ada revolving letter of credit. Jenis letter of credit ini dapat digunakan berulang kali oleh pihak pembeli dan penjual. Jadi, kedua pihak ini dapat menggunakan letter of credit yang sama untuk transaksi yang berbeda. Umumnya, jenis letter of credit ini dilakukan pada satu bank yang sudah dipercayai oleh kedua belah pihak yang terlibat. Lalu ada unrestricted letter of credit. Pihak pembeli dan penjual tidak dibatasi dalam melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkan ketika menggunakan letter of credit jenis ini. Dengan begitu, memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi pada pihak-pihak yang terkait. Lalu ada side letter of credit. Ini merupakan pembayaran langsung dan dokumen langsung yang diterima oleh pihak-pihak bank. Jadi, ketika semua dokumen sudah diperiksa dan dinyatakan lolos dan diterima, pihak pembeli harus segera menyerahkan pembayarannya. Selanjutnya ada usance letter of credit. Jika side letter of credit harus menyerahkan pembayaran secara langsung, usance letter of credit ini memberikan jangka waktu kepada pihak pembeli untuk melakukan pembayaran. Umumnya, pihak penjual yang memberikan jangka waktu pembayaran, entah itu setelah menerima dokumen, entah setelah transaksi disetujui. Pihak importir perlu memberikan draft waktu atau tanggal dari wesel sehingga tidak harus langsung membayar. Ada red clause letter of credit. Pada jenis letter of credit ini, tiap bank membuka letter of credit menuliskan klausa khusus berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Dinamakan red clause karena klausa ini ditulis dengan tinta merah. Ada transferable letter of credit. Pihak penerima berhak meminta kepada bank yang melakukan pembayaran kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Ada standby letter of credit. Pihak penerima atau pihak bank atas nama nasabahnya menggunakan suatu jaminan khusus. Jika pihak aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar atau memenuhi pinjamannya, bank yang bersangkutan akan membayar pada pihak penerima atau penyaluran selembar side draft atau surat pernyataan dari pihak penerima yang menyatakan bahwa pihak aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar, atau memenuhi kewajibannya. Lalu, bagaimana cara pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit? Yang pertama, pihak pembeli atau importir meminta kepada bank devisa untuk membuka suatu letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Ketika importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan impor, bank akan melakukan kontrak valuta atau KAVI dengan importir dan melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Bank akan bertindak sebagai opening atau issuing bank.
Pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank dari luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara keduanya disebut dengan advising bank atau notifying bank, yang kemudian memberitahukan eksportir mengenai pembukaan letter of credit tersebut. Nah, selanjutnya eksportir yang menerima letter of credit disebut dengan beneficiary. Lalu yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke karir dan sebagai gantinya akan menerima bill of lading. Yang ketiga, ada eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran paying bank, kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mendapatkan bill of lading dari eksportir. Dokumen itu kemudian diberikan kepada importir ya. Dan yang terakhir, importir menyerahkan bill of lading kepada karir untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Sekian penjelasan pada materi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.